Memang tidak dibahas di dalam penelitian atau survei ini, dikelompokkan pemuritan yang seperti apa. Tetapi dengan pemuritan itu yang dapat diambil atau disarikan adalah satu, engagement tadi. Ya, di banyak tempat, bahkan di dunia profesional, Gallup misalnya, sudah bisa menunjukkan bahwa kalau engagement di perusahaan, engagement di organisasi, itu mempengaruhi performance karyawan. Demikian juga dikonfirmasi dengan riset ini. Jadi memuridkan atau terlibat pelayanan itu engage. Nah, kalau orang tidak engage, dia lebih cenderung akan gampang terpengaruh, baik menikah dengan orang yang tidak seiman atau mungkin tidak gereja lagi dan segala macam. Jadi engagement itu seperti ownership-nya meningkat. Jadi pemuritan itu memberikan engagement. Yang kedua, pemuritan itu memberikan community. Dalam buku kita yang pertama disebutkan bahwa faktor yang penting, yang paling penting, yang bisa membawa anak muda kembali ke gereja, faktor yang paling penting menjaga anak muda supaya bertumbuh di gereja adalah community. Nah, saya rasa kita tahu semua anak-anak muda itu punya karakteristik camaraderie, loyalitas pada teman. Itu sebabnya ada peer pressure dan segala macam. Nah, kita seringkali di gereja, kita ikut-ikutan gereja di barat, di mana ibadah hari Minggu cuma sekedar kita datang secara individu, bahkan ketemu jemaat lain tempat parkir atau tempat soto juga kita tidak kenal itu gereja mana, padahal gereja sendiri. Tidak ada community. Nah, kita lihat bahwa pemuritan create community. Dan yang ketiga yang kita belajar hari ini adalah empowerment. Semua orang yang di-empower, dia akan engage lebih, dia akan perform better, dia akan merasa memiliki lebih. Nah, buat saya pribadi, kemarin saya baru diminta untuk menyampaikan tentang hal ini. Jadi buat saya memuridkan adalah menuntun orang lain yang jauh dari Tuhan, dibawa mendekat kepada Tuhan, sampai menerima anugerah keselamatan dalam Tuhan, dan terus bertumbuh menjadi serupa dengan Tuhan. A journey, satu perjalanan yang kita menuntun orang lain. Di Inggris ada penelitian yang mengatakan bahwa setiap orang yang menjadi Kristen, dari agama lain atau dari iman lain, selalu didahului antara 5-7 kali orang ini menerima kebaikan dari orang Kristen. Nah, ini seperti yang dikatakan oleh Pak Komar tadi. Jadi ini penelitian sudah terbukti bahwa buat saya pemuritan mulai sejak orang ini jauh sebelum dia kenal Tuhan Yesus, sudah diberi contoh hidup, diberi teladan, diberi harumnya hidup anak Tuhan, dituntun sampai dekat Tuhan. Nah, di penelitian kita tahun lalu soal pemuritan, yang menjadi sayangnya adalah 90% orang Kristen di Indonesia yang memuridkan dalam gedung gereja. Padahal Amanat Agung berkata, pergilah ke semua orang, bukan semua orang Kristen. Nah, kalau semua orang Kristen, ya betul pemuritan dalam gereja. Tapi Amanat Agung berkata, pergilah ke semua orang, artinya semua orang dimanapun juga di luar gereja. Saya kira kesalahan kita paling besar, kalau saya boleh introspeksi ke dalam, ya sebagai hamba Tuhan, adalah kita domesticate pemuritan yang harusnya di dunia sana. Menjadi terang, menjadi garam, menuntun orang untuk makin dekat melihat kemuliaan Tuhan, kita semua simpen dalam gedung gereja yang dikatakan oleh Pak Daniel dan Pak Komar tadi. Jadi kalau ada satu hal yang saya ingin, ya kalau saya sendiri mulai dari saya berubah adalah pemuritan mulai keluar dari tembok gereja. Dan penelitian kita yang lalu, Pak Andi, juga membuktikan bahwa selama COVID di bulan Juni kemarin, ya, benar. Luar biasanya 94% gereja, 94,5% gereja responden kita itu mengerjakan aktivitas sosial. Nah, itu kalau dibilang rekod, itu rekod sejarah gereja barangkali. 94,5% gereja di kota buat sosial. 75% diantaranya pada yang non-members of the church, orang yang di luar gereja. Nah, ini landasan yang menurut saya
blessing in disguise. Jadi berkat di balik COVID ini adalah gereja menjangkau dengan kasih yang tulus tentunya orang-orang di luar gereja. Buat saya itu adalah bagian dari